Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman semua ya. Jadi kita akan melanjutkan tutorial project mini purpose kita. Yang pertama, saya akan sampaikan bahwa ini adalah video yang ke 6 ya. Di video sebelumnya kita sudah membuat manajemen master data yaitu kategori dan penerbit ya. Ini tampilannya hampir sama. Jadi dalam satu halaman ini kita membagi menjadi dua bagian. Di sebelah kiri adalah formnya dan sebelah kanan adalah tabel datanya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat manajemen data buku dan juga nanti di data buku ini ada sedikit perbedaan. Kalau di sini kita bagi dua, nanti di data buku karena buku ini memiliki tabel seperti ini ya. Tabel buku ini memiliki jumlah field yang lebih banyak atau kolom yang lebih banyak, kemudian juga dia berelasi dengan tabel kategori dan tabel penerbit ya. Di sini ada ID kategori dan ID penerbit. Termasuk juga sampul. Jadi memang ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan yang kategori dan penerbit. Di buku nanti kita akan buat satu bagian saja yaitu untuk tabel, kemudian untuk formnya kita akan tampilkan dalam bentuk modal form gitu ya. Jadi pas diklik dia akan muncul modal di tengah, ada formnya. Kemudian juga dia menampilkan drop down atau select gitu ya untuk memilih kategori dan penerbit. Termasuk juga ada satu item inputan file untuk upload cover ya. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi kalau kita klik data buku, dia mengarah ke admin buku.php. Sehingga kita harus membuat file di dalam admin sini. Ya, kita buat new file. Nama filenya adalah buku, huruf kecil ya, buku.php. Oke, seperti biasa, karena kita juga akan menggunakan layout header dan footer ini, maka kita tampilkan dulu di sini. Kita buka PHP, kita tutup dulu dan kita masukkan required on ini ya. Kemudian kita panggil keluar dulu dari folder admin, kemudian kita masuk ke folder layout, kemudian header titik php. Oke, itu untuk bagian atas dan bagian bawahnya ini kita copy paste saja ke bawah seperti ini. Ini footer. Oke ya. Nah, untuk memastikan ini sudah berhasil pemanggilan header dan footernya, kita coba reload halamannya. Harusnya sudah tampil seperti ini ya. Kalau sudah tampil seperti itu berarti sudah benar ya teman-teman ya. Tinggal kita akan membuat tabel bukunya di sini. Nanti ada tombol tambah data buku dan juga ada tombol edit dan hapusnya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan membuat ini. Di sini kita akan membuat row ya, div class row ya. Nah, kemudian kita akan buat satu kolom saja, berarti div call MD12 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai untuk membuat tombolnya ya. Dengan button gitu ya. Kemudian ini untuk kelasnya, kita tambahin kelas dulu. Ini kelasnya adalah BTN, kemudian BTN sukses saja ya. Sukses biar nanti warnanya hijau dan margin bottomnya 4. Oke. Kemudian di sini kita pakai icon kelasnya adalah fast terus FA plus. Jadi ada tanda tambahnya nanti. Kemudian kita buat ME2. Sorry. Sini ya, kasih titik ya. Plus titik ME2. Oke. Kemudian di sini teksnya adalah tambah data atau tambah buku baru gitu ya. Tambah buku baru. Oke. Simpan. Kemudian di bawah button ini kita akan membuat card ya. Jadi div kelasnya adalah card, kemudian card custom. Ini di CSS yang sudah kita siapkan kemarin ya. Kemudian margin bottomnya 4 juga. Oke. Untuk margin bottomnya ini padding aja ya, padding 4. Terus kita kasih backgroundnya putih aja. Nah itu oke.
Di dalam card ini kita akan mulai membuat judulnya menggunakan H5, kemudian kelasnya ada FW bold ya. Kemudian tambahkan margin bottomnya 4. Nah, teksnya adalah katalog buku. Oke. Berikutnya di bawahnya kita buat pembungkus tabelnya ya. Div tabel responsive. Oke, kemudian di sini baru kita buat tabelnya. Kelasnya adalah table, kemudian table hover ya. Table hover dan align-nya align middle ya. Align middle. Oke. Nah, baru kita buat untuk bagian head-nya berarti T head. Oke. Ini pakai kelas BG light ya. Terus TR, nah kita susun sekarang mulai dari TH nomor ya, nomor. Kemudian TH sampul. Oke, kemudian TH judul ya. Judul buku. Kemudian TH setelah judul tadi oh ya kategori. Kategori, kemudian TH penerbit ya. Oke, terus penulis ya. TH penulis. Kemudian oh ya stok, TH stok ya. Stoknya ada berapa gitu. Nah, kemudian terakhir TH kita kasih ini untuk aksi ya. Ini kita kasih default lebarnya pakai kelas atau kita buat ini aja text center. Oke, seperti ini. Kemudian di bawah T head-nya di sini kita tentukan untuk T body-nya. Nah, di T body di sini nanti akan kita isi dengan ini ya TR. Kemudian di sini TD. Nah, TD di sini kita akan isi dengan gini ya. Ini untuk nomor dulu pertama, nomor plus gitu ya. Kemudian tutup kurung. Nah, tapi untuk membuat nomor plus ini bisa muncul angka 1, 2, 3 dan seterusnya, itu di sininya kita tambahin saja dulu buka PHP, kemudian ditutup ya. Nah, sini pertama kali kita buat variabel nomor sama dengan 1 gitu. Nah, kemudian untuk berikutnya nanti untuk supaya menampilkan sampul, judul buku dan sebagainya, kita harus ambil dari database. Jadi kita buat variabel query dulu. Nah, ini query-nya kita isi dengan MySQL query. Oke ya. Kemudian koneksinya kemarin adalah koneksi, koma. Oke. Sekarang kita ada petik begini. Kita akan mengambil data dari data buku, dari tabel buku ya, tapi juga berrelasi langsung dengan tabel kategori dan penerbit. Jadi nanti kita pakai join ya. Jadi pakai select spasi ya. Buku, dari tabel buku kita ambil semua. Terus dari kategori kita ambil nama kategori. Kemudian dari tabel penerbit kita ambil saja nama penerbitnya. Terus ini saya enter aja ya teman-teman ya. Oh, atau kita buat huruf saja gini. Oke. Biar dia ke bawah. Ini di enter boleh, atau kalaupun nggak di enter dia juga akan turun ya ke sini. Oke. Nah, nggak di enter juga nggak masalah gini. Nama penerbit. Nah, berikutnya dari from buku ya. Jadi dari buku, dari tabel buku. Kemudian mungkin ini di sini baru kita enter aja. Nah, di sini kita pakainya join ya. Pakai left join saja.
Nah, left kok pakai T. Left join dengan kategori. Oke, di mana buku ID kategori sama dengan kategori titik ID kategori. Kemudian kita left join lagi dengan penerbit. Nah, on buku titik ID penerbit sama dengan penerbit titik ID penerbit. Oke. Kemudian kita akan urutkan order by berdasarkan ID buku dan supaya yang terbaru paling atas berarti descending DESC gini ya. Nah, seperti itu untuk query-nya teman-teman ya. Ini jangan lupa tutup dengan titik koma. Nah, kemudian supaya TR-nya itu nanti bisa berulang sebanyak data di dalam database-nya. Ini sebenarnya sudah kita lakukan juga di kategori dan penerbit kemarin. Kita pakai while. While buka kurung gitu ya. Row sama dengan mysqli fetch assoc. Nah, gini. Sini query ya. Oke. Nah, terus di sini kasih titik 2. Nah, ini tutup PHP-nya di sini dan di bawah TR ini kita juga jangan lupa untuk eh, tutup while-nya. Berarti pakai end while. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Pastikan nggak ada error ya. Oke, ini kalau kita rapikan format dokumen, oh seperti ini. Oke. Nah, baru sekarang kita bisa masukkan TD-nya yang berikutnya yaitu row. Oh iya, ini kita akan menampilkan yang pertama adalah menampilkan ini ya, apa namanya? Eh, Sampul buku ya. Untuk sampul buku mungkin kita lebih ini kita enter aja dulu. Kita hapus dulu ya. Nah, sini karena kita ingin menampilkan sampul maka kita pakainya adalah IMG. Kemudian enter aja. Nah, SRC-nya itu kita arahkan ke kita sudah punya folder upload kemudian sampul ya. Jadi kita arahin titik-titik gini, garis miring upload. Nah, ini kan ada upload nih. Enter. Kemudian di sini ada sampul. Nah, di situ setelah garis miring baru kita masukkan gini. Nah, yang kita ambil adalah row. Kita lihat kolomnya teman-teman, saya agak lupa tadi. Kolomnya tadi adalah sampul ya. Oke, sampul. Nah, seperti itu. Kemudian di ALT-nya kita ini aja cover. Gitu. Kemudian lebarnya mungkin kita atur lebarnya 50 kali ya. Oke, lebarnya 50 saja. Kemudian pakai kelas sorry. Kelas rounded. Nah, gini aja. Oke, mungkin ini saya perbesar sedikit. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, TDIMGSRC. Oke, cukup teman-teman. Berikutnya TD. Kalau judul kita langsung saja begini. Row judul ya. Kemudian untuk judul ini oke seperti itu aja dulu. Kemudian TD berikutnya adalah menampilkan apa tadi? Judul. Oh ya, nama kategori. Jadi di sini bisa langsung begini. Row nama kategori. Kemudian TD lagi. Kita langsung pakai row lagi nama penerbit. Penerbit, kemudian TD.
row, sorry. Nah, di sini kita bisa langsung penulis. Nah, berikutnya yaitu untuk stok ya. Jadi row stok. Oke. Nah, yang terakhir TD ini kita kasih kelas text center. Oke. Nah, di sini kita akan membuat tombol edit dan hapus teman-teman ya. Jadi pakai atau kita bisa copy paste saja dari apa namanya? Dari yang penerbit atau kategori kemarin. Mana nih? Nah, ini. Kita copy paste saja ini. Nah, seperti itu. Kita rapikan dulu ya format dokumen. Nah, di sini btn. Nah, nanti edit datanya ini agak sedikit berbeda ya karena kolomnya banyak, nggak mungkin kita buat sepanjang ini. Jadi di sini kliknya kita kosongkan aja dulu. Ini edit sama, terus text white btn info sama. Kemudian di sini hapus. Nah, di sini bukan ID kategori ya teman-teman ya, tapi ID buku. Kita ganti ini. Kemudian di sini yakin akan menghapus data. Oke, sama. Seperti itu dulu ya teman-teman ya. Nah, sampai di sini sebenarnya kita harusnya sudah bisa menampilkan datanya kalau kita lihat di sini ya, kita reload. Nah, seperti ini. Oh, ini ada salahnya. Kolom penerbit list in the buku. Ini ada error teman-teman ya. Kolom penerbit. Oh. Saya tadi panggil penerbit. Oh, di sini teman-teman. Ini tadi kurang titik ya. Penerbit titik harusnya. Nah, gitu. Kita reload. Oke, ini sudah benar nih sebenarnya katalog buku. Di sini udah muncul kolom-kolomnya ya, judul-judul kolomnya. Tapi karena kita belum punya datanya, jadi kosong. Sekarang mungkin kita tambahkan dulu manual ya dari sini ya, teman-teman. Dari PHP admin di buku, kemudian kita insert coba. Untuk ID kita kosongkan saja. Judul bukunya misalkan di sini buku merah misalkan. Atau ilmu merah misalkan ya. Nah, kemudian di kategorinya kita isi yang ini, penerbitnya yang ini saja. Bebas sih sebenarnya, Bang. Ini kan baru satu-satu kemarin ya. Terus penulisnya misalkan di sini penulisnya misalkan Alexander Paijo. Oke. Terus tahun terbitnya misalkan 2025. Stoknya ini ada 10 katanya. Kemudian sampulnya sampulnya mungkin kita isi aja gini, default titik jpg. Oke, sekarang kita klik go teman-teman, go. Oke, sekarang kita sudah punya satu data harusnya di sini. Nah, ini ada satu. Dan kalau kita lihat di ini apa namanya manajemen buku ini, kalau kita klik sekarang sudah muncul nih. Cuman di sini munculnya cover karena yang muncul di ALT-nya ya karena kita belum punya file covernya. Sekarang coba saya buka file cover ya. Saya punya file cover buku di sini. Nah, misalkan ini saya ganti dengan default namanya. Coba kita rename dulu. Saya rename menjadi default.jpg. Nah, ini. Kalau ini saya copy dulu ya. Terus saya masukkan ke di sini. www.phpmini upload sampul. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Nah, ini harusnya munculnya seperti ini. Nah, oke, jadi kalau ini kita klik tambah, belum ada tampil apapun. Di edit juga sama, belum muncul. Tapi kalau di delete ini sudah muncul konfirmasinya. Tapi kalau kita klik OK juga belum terjadi apa-apa. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana membuat tombol-tombol ini berfungsi dengan baik. Nah,
Pertama yaitu untuk tambah buku. Nah, ini kita perbaiki dulu teman-teman ya. Kita buat dulu modalnya. Jadi formnya nanti akan muncul di modal. Kalau di apa namanya dokumentasi Get Bootstrap gitu, Get Bootstrap gini. Itu kalau kita cari di dokumentasi dan kita coba cari modal. Oh, nah di sini ya modal teman-teman ya. Nah ini contohnya kan kayak gini modal tuh, seperti ini. Nah ini kita bisa kopikan ini teman-teman. Kita bisa copy ini supaya nanti kita bisa pakai ya. Ini kan contohnya kayak gini. Nah dia muncul seperti itu. Nah mungkin yang kita pakai yang ini ya teman-teman ya, yang ini kita copy. Nah kemudian kita pastekan di bagian sini. Kita kasih jarak. Terus kita kasih komentar dulu ini untuk modal form. Nah, terus kita pastekan sini. Nah, ini sebenarnya sudah lengkap dengan tombolnya teman-teman ya. Lengkap dengan tombolnya. Jadi kalau misalkan eh kita tadi sudah membuat tombol juga di atas di sini. Ya, cuman belum punya eh, komponen untuk modal. Nah, jadi kita bisa copy ini aja. Nah, ini kita copy. Kemudian kita tambahkan di tombol kita di button. Nah, tambahin seperti ini. Cuman mungkin di sini kita rubah, jadi jangan example modal, tapi di sini modal buku gitu ya, modal buku. Kemudian kita tambahkan juga, ini nanti untuk mengosongkan form pada saat diklik tambah buku ya. Jadi on click, tambahin on click dan kita panggil sebuah fungsi JavaScript reset form, reset form gini ya. Nah gitu teman-teman. Jadi nanti kita juga selain membuat modal, nanti di bawahnya juga kita akan tambahkan fungsi ini reset form. Oke, kita kembali ke bawah. Ini kita hapus saja tombolnya. Mungkin dari sini kita hapus lah. Ini nggak dipakai lagi. Nah, sekarang yang bagian modal di bawah kita perbaiki. Di sini ini namanya bukan example modal lagi ya. Dan ini juga bukan example modal tapi modal buku. Kita ubah. Kemudian di sini ini nggak dipakai nggak apa-apa sih. Eh, ini. Atau di sini kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa. Tambahin modal buku label berarti ya. Modal buku label. Area hidden true. Oke. Modal dialog. Kalau mau tambah besar modalnya ini modal LG itu. Bukan di sini tapi dalam petik ya di sini. Modal LG biar lebih besar ya modalnya ya. Terus di sini ini perlu judul ini enggak sih? Ini ganti ID-nya adalah samakan dengan ini ya. Kita copy aja, pastekan di sini. S5 oke, nggak ada masalah. Modal title. Nah, ini diganti dengan form buku. Oke, form buku. Terus ini untuk menutupnya, nanti ada tombol close-nya. Oke. Di bagian bawah ada close, ada. Nah, ini bisa kita ubah ya. Button yang pertama ini kita ganti dengan button submit yang ini ya. Jadi submit. Kemudian ini diganti dengan simpan buku ya. Simpan buku. Nah, cuman di sini perlu penyesuaian nih teman-teman ya. Di sini harus kita kasih name. Name-nya simpan. Oke. Terus kita perlu ini mari
nggak perlu ya. Ini untuk close, menutup. Oke, secondary. Oke, nah sekarang kita tinggal menambahkan gini teman-teman. Buka formnya di mana dan penutup formnya di mana. Nah, ini kita buka formnya itu di sini teman-teman. Di bagian setelah modal header, mana modal header? Di sini ya modal header, di sini. Di sini kita buka formnya. Atau kalau mau di atas di sini juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya formnya ya gitu. Cuman kita tambahkannya di sini saja. Kita buka formnya tip actionnya kita kosongkan, metodenya post, kemudian penutupnya kita pindahin ke sini. Nah, ya supaya berfungsi tombolnya nanti ya. Oke. Jadi form bukanya di sini, tutupnya di sini. Ini bukanya di sini, ini tutupnya ya. Oke, sekarang kita tinggal mengisi ya di bagian. Oh iya, karena kita perlu ini ya. Kita akan mengunggah file, jadi di sini harus ditambahin dengan multipartnya ya. Jadi and type. Nah, di sini pakai yang multipart form data seperti itu. Nah, baru sekarang kita lengkapi teman-teman di sini. Kita akan mulai dengan membuat input hidden dulu yang pertama. Input hidden ini nanti untuk ini apa namanya ID buku dan juga sampul buku ya. Jadi name-nya di sini ID buku. Kemudian kita tambahin ID, ini juga ID buku. Nah, kemudian di bawahnya ini juga input hidden. Nah, name-nya di sini adalah sampul lama. Kemudian di sini ID sampul lama. Nah, oke, berikutnya baru kita mulai dengan membuat row, div row. Nah, di sini kita akan bagi menjadi dua kolom ya, kiri kanan gitu ya. Pertama, saya akan buat div call md 6, kemudian margin bottomnya titik md 6 titik mb 3. Oke, ini nanti kita copy paste sekalian bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini masukkan label. Nah, ini for-nya nggak usah pakai for ya. Kita ganti aja ini dengan kelas saja. Kelas di sini form label. Terus ini adalah judul buku. Di bawahnya, nah di sini baru input type-nya adalah teks. Input teks ini namanya adalah judul. Jangan lupa tambahkan ID-nya juga sama judul. Kemudian di sini kelasnya adalah form control. Form control karena ini wajib jadi tambahkan required di sini. Oke. Kemudian di sini kita bisa copy paste. Nah, di sini kita ganti dengan penulis. Ini berarti diganti dengan penulis. Ini juga sama, penulis. Kita simpan dulu dan kita coba lihat hasilnya dulu ya. Kita tutup untuk ininya dan ini kita reload. Coba reload. Pada saat kita klik tambah buku, nah dia muncul seperti ini teman-teman. Ya. Kita close, oke dia hilang. Tambah, oke. Nah, coba sekarang kita isi dulu gini ya. Isi dulu begini, terus kita close. Terus kita klik tambah buku. Nah, ini masih ada isinya. Makanya kita butuh fungsi reset form tadi ya, supaya untuk menghapus nilai-nilai yang sudah ada di dalam inputan ini pada saat menambah buku baru. Oke, kita lanjutkan dulu. Di Pro.
Ini mungkin bisa kita kopas saja, copy paste saja bawahnya. Oke, yang penting jangan sampai salah edit ya. Ini setelah judul buku kita ganti dengan kategori. Kemudian ini yang sebelahnya kita ganti dengan penerbit ya. Yang ini penerbit. Oke, tapi di sini kita tidak pakai input begini, tapi pakainya select. Dan datanya akan dinamis ya, kita akan mengambil data dari tabel kategori gitu. Jadi kita buat select. Oke, tab dulu. Oke ya, ini kita enter aja penutupnya. Dan kita tentukan dulu namanya. Ini adalah namanya ID kategori. Kemudian ini juga ID kategori. Jangan lupa kelasnya. Kelasnya adalah form control. Nah, kemudian apakah ini harus diisi atau wajib? Kalau wajib pakai required. Nah, seperti ini. Nah, baru di sini kita isi dengan PHP teman-teman ya. Atau kita masukkan dulu nilai defaultnya ya. Option value-nya kosongkan aja. Nah, di sini pakai gini ya, pilih kategori. Oke. Baru di bawahnya kita buat menggunakan PHP dan tutup sini ya. Oke, baik. Kita sekarang buat sebuah query sebenarnya ya. Ini pakai KTG saja. Aduh, $KTG gitu, kategori maksudnya ya. Kita mulai dengan MySQL query ya, buka kurung koneksi koma. Nah, di sini kita mulai dengan select bintang from kategori. Oke, ini titik koma. Di bawahnya kita mulai dengan while buka kurung. Ini pakai variabel k saja. Kemudian MySQL fetch asok fetch asok ini KTG. Kemudian di sini kita pakainya tambah seperti ini juga boleh ya. Nah, begini nggak masalah. Kemudian kita echo. Kemudian di sini tambahin saja option. Oke, option value. Supaya nggak kebanyakan titik atau justru membingungkan, mungkin gini aja teman-teman. Ditutup saja dulu PHP-nya di sini. Terus di sini kita buka lagi PHP. Nah, intinya adalah ini buka kurung kurawalnya di sini, tutupnya di sini ya. Ini kenapa error ya? Oh, ada S-nya. Terbalik tadi, terbalik. Oke. Nah, sekarang di sini baru kita kasih option. Option. Nah, di sini value-nya kita kasih k ID kategori. Itu teman-teman. Kemudian di sininya, di option-nya itu nama kategori ya. Berarti k nama kategori. Oke, seperti itu. Oke, kemudian untuk yang di bawahnya ini juga kita hapus. Kita tidak pakai input untuk yang penerbit. Ini bisa kita copy paste dari sini. Karena hampir sama ya. Ini ganti saja ID penerbit. Ini juga ID penerbit. Nah, ini pilih penerbit. Aduh, sorry. Kemudian di sini bukan KTG ya. PNB coba ya, PNB misalnya. Terus di sini pakai P saja. Nah, berarti di sini ganti dengan penerbit.
Terus di sini diganti dengan PNP. Sini ganti dengan P. Ini ID penerbit. Ini juga diganti dengan P. Dan ini nama penerbit. Ya. Seperti itu, kemudian kita lihat hasilnya. Kita tambahkan, kita reload dulu. Terus kita tambah. Nah, seperti ini teman-teman, sudah muncul ya. Ini juga sama, sudah muncul. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan kembali untuk membuat bagian ini tadi call MD. Ini row ya. Oke. Nah, sekarang kita buat untuk tahun terbit dan stok ya. Jadi di sini div row. Oke. Kemudian div call MD 6 MB3. Di bawahnya juga sama. Div call MD6 MB3. Oke, di sini kita tambahkan label. Ini sebenarnya copy paste dari atas juga bisa, tapi nggak apa, kita ketik aja label. Label, kemudian kelasnya adalah form label. Oke, formnya kosongkan saja, dan di sini tahun terbit ya. Terbit, iya tahun terbit ya. Tahun terbit. Di sini ini pakai input saja. Inputnya input number ya. Oke, input number namanya adalah tahun terbit. ID-nya juga sama, tahun terbit. Oke. Kemudian ini wajib juga kita isi, tambahkan dengan required. Terus, oh ya, kelasnya jangan lupa. Kelasnya adalah form control. Ya. Berikutnya mungkin bisa copy paste saja. Oke. Ini stok ya. Ini stok. Aduh, sorry. Sorry teman-teman. Aduh. Nah, gini ya. Stok di sini number juga. Kemudian ini tahun terbitnya ganti stok. Tahun terbitnya ganti stok. Oke, ini value defaultnya 0 ya. Value 0 ya. Value 0. Kalau di sini tadi ini mungkin nggak usah di require, tapi kita isi dengan value. Value-nya adalah tahun ya, berarti date tahun sekarang, gini aja. Y. Nah, gitu. Date Y untuk menampilkan tahun sekarang ya. Defaultnya tahun sekarang. Oke, kita coba lihat dulu, kita reload. Klik. Nah, sini. Oke, ini stok. Ini bisa diturunkan, naikkan. Ini juga sama. Kita close. Berikutnya kita membuat untuk sampul buku teman-teman ya. Sampul buku berarti di bawah ini row-nya mana ini? Di sini ya. Nah, ini untuk sampul buku berarti langsung saja div dot kelasnya adalah MB3. Nah, di sini kita pakai label form label. Di sini sampul buku. Nah, inputnya ini input file.
Oke, input file namanya adalah sampul. Kemudian kelasnya jangan lupa ini ID-nya ini pakai kelas aja ya. Kelasnya adalah form control. Itu adalah form control. Kemudian kita tambahin accept. Nah, di sini image garis miring gitu aja ya, image. Kemudian jadi dia semua gambar ya. Oke, berikutnya kita tambahkan keterangan small, pakai small ya. Kelasnya adalah text mode. Nah, ini tulis biarkan kosong jika tidak ingin mengunggah mengunggah sampul. Oke. Seperti itu. Ini tadi footer sudah. Oke, kita coba reload. Tambahku. Ini kalau diklik. Oke. Coba. Oke ya. Ini sudah bisa, tapi ini belum bisa kita simpan teman-teman ya. Kita close saja. Nah, itu sudah. Kemudian oh ya, ini untuk yang tadi ya, misalkan gini, ini gini, terus kita close. Pada saat kalau tidak kita reload dan kita tambah, itu dia akan muncul, masih muncul ya isian ini. Nah, supaya itu hilang, kita tambahkan JavaScript teman-teman di bagian bawah di sini ya. Di sini kita tambahkan untuk script. Oh sorry, huruf besar, huruf kecil. Script ini. Nah, sekarang kita membuat fungsi ya, function. Nama fungsinya adalah reset form. Nah, di sini kita kok from sih ya, form FORM. Nah, kita pakai dokumen, aduh, titik ya, get element by ID, get element by ID. Nah, kita pilih ID yang tadi, ID buku. Ini kita kosongkan, berarti value-nya, titik value ya. Value-nya kita kosongkan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk reset form. Nah, ini selain ID juga judul, penulis, ID kategori, ID penerbit, tahun terbit, stok, sampul, terus label modalnya. Supaya ganti, tambah data buku. Di sini berarti jadi tambah buku baru. Oke, ini ganti dengan default titik JPG. Ini yang modal label ya. ID model label. Nah, di sini tambahin teman-teman ya. Mana model label tadi ya? Oh, namanya model buku label, teman-teman. Model buku label. Mana tadi? Di sini. Oke. Model buku label supaya dia berubah jadi tambah buku baru nantinya pada saat diklik ya. Terus ini tadi adalah sampul lama ya. Sampul lama supaya dia berubah menjadi default .jpg. Terus ini stok, kita editnya dari bawah. Stoknya supaya dia jadi 0. Bukan kosong tapi 0 ya. Kemudian di sini untuk yang tahun terbit. Tahun terbit
Ini juga jangan 0 ya, tapi kita isi dengan date tahun sekarang ya. Ya, kayak gitu. Kemudian untuk yang ini ID penerbit kita kosongkan. Yang ini ID kategori, terus ini adalah penulis, kemudian judul. Oke. ID buku judul kosong. Oke, yang lain kosong seperti ini ya. 1 2 3 4 5. Oke, sekarang kita cek lagi di sini. Ada judul buku, penulis. Ya. Oke, kita cek teman-teman ya. Sekarang kalau ini harus di reload dulu yang nyobanya ya. Jadi ini tambahin terus di sini misalkan dipilih, sini pilih. Ini misalkan jadi 2 gitu ya. Ini mungkin 2025. Nah, ini kalau kita close, kita klik tambah buku baru, sekarang semua kembali kosong ya. Dan ini kembali ke nilai-nilai defaultnya. Karena kita sudah punya fungsi reset form ya. Oke. Berikutnya kita akan sesuaikan di bagian oh ya, tombol edit. Tombol edit di sini teman-teman kita sesuaikan dulu di sini. Edit. Nah, ini on kliknya. Nah, untuk tombol edit itu on kliknya kita akan sesuaikan dengan gini ya, edit data, fungsinya edit data. Kemudian buka kurung ya. Ini kasih tutup kurung dulu. Di dalamnya ini kita isi dengan PHP ya. PHP. Kemudian ini kita pakai kok gitu. PHP echo berarti sama dengan aja, dan kita pakainya HTML special cars. Nah, di sini pakai JSON encode ya. JSON encode. Kemudian ini row. Nah, di row ini kan adalah hasil query ya teman-teman ya, yang ini loh. Di sini loh, row. Nah, ini kita kirimkan dalam bentuk JSON, nanti di JavaScript-nya kita tinggal tangkep gitu ya. Nah, sekarang kita buat fungsi edit data ini di JavaScript-nya. Ini di atasnya aja ya, sini ya teman-teman ya. Function edit data. Oke. Kita kasih jarak ya. Nah, edit data itu sebenarnya hampir mirip-mirip dengan ini sih. Ini kita copy paste juga nggak masalah. Kita copy paste aja, nanti tinggal kita sesuaikan beberapa. Oke. Kita paste dulu. Tapi di sini tambahin ya, data ya namanya, teman-teman ya. Nah, terus untuk bagian ID buku, ini kita isi dengan data titik ID buku. Jadi bukan pakai tanda petik begini. Data titik ID buku. Nah, seperti itu teman-teman. Kenapa dia pakai data ID buku ya? Karena tadi ya, supaya nanti dia itu bisa menampilkan ID buku dari buku yang dipilih untuk diedit itu, gitu ya. Di parameternya data gitu. Nah, data itu apa? Data ya tadi yang JSON encode-nya tadi, gitu. Nah, di berikutnya tinggal kita sesuaikan saja. Berarti ini adalah data judul ya. Data titik judul. Terus ini data titik penulis. Bawahnya adalah di sini data titik ID kategori ya. Data titik ID kategori. Terus ini data titik ID penerbit.
Terus ini tahun terbit ya, tahun terbitnya ini kita hapus, ganti dengan data titik tahun terbit. Kemudian ini bukan 0, ini juga sama ya, data titik stok. Kemudian di sini data titik sampul berarti ya. Data titik sampul, kemudian di sini edit ya, bukan tambah buku baru tapi edit. Edit data buku. Nah, kemudian kita tambahkan di sininya pakai var modal. Nah, tadi namanya modal buku ya. Oke. Ini tambahkan var my modal. Itu aja my modal. Sama dengan kita pakai new bootstrap. New bootstrap ya. Titik modal. Kemudian supaya pada saat diklik edit data itu modalnya muncul gitu. Dokumen, nah ini pakai get element by ID lagi. Ini namanya tadi modal buku ya, modal buku teman-teman ya. Oke, nah, di sini baru pakai my modal dot show. Oke, seperti itu. Titik koma, simpan. Sekarang kita coba lihat, kita reload dan klik tombol edit. Oh, belum berfungsi teman-teman. Reload, edit. Oh, ini belum berfungsi. Coba kita cek lagi. Edit data. Oh, ini bukan MU tapi my modal. Pantas dia tidak muncul. Kita reload lagi. Klik edit. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bedanya gini. Kalau kita klik edit, nah itu di sini memang sengaja supaya dia tampil sesuai dengan data ini. Edit gitu kan. Nah, jadi tampil ya. Tapi kalau di tambah data buku harus dikosongkan gitu dulu ya. Yang penting nanti untuk tambah dan editnya berfungsi. Coba ini sudah. Nah, sekarang tinggal kita membuat script untuk simpan data, kemudian untuk edit data dan hapus datanya ya teman-teman ya. Berarti kita buatnya di bagian sini teman-teman, di atas. Jadi kan di sini form action kosong, berarti dia diproses di file yang sama gitu. Nah, sekarang kita tambahkan di sini teman-teman. Nah, kita kasih komentar dulu di sini ya. Ini untuk proses tambah atau update. Nah, pakai if set buka kurung post simpan ya. Nah, di sini pakai kita tangkap dulu ya variabel-variabel judul. Kita buat variabel judul ini kita ambil dari SQL oke, pakai rel escape string. Nah, di situ kita pakai koneksi, kemudian dari post judul. Oke. Kemudian untuk ID kategori nggak perlu pakai rel escape string ya. Langsung aja post ID kategori. Nah, ini kita bisa copy paste atau kita bisa duplikat ya. Di duplikat di sini ID penerbit. Kemudian penulisnya bisa dari sini saja diduplikat.
penulis di sini berarti sama penulis. Jadi intinya yang diketik, yang diinputkan itu pakai real escape string, yaitu untuk apa namanya, memastikan bahwa yang diinput itu kalau misalkan dimasukkan karakter-karakter aneh dia akan dilewati gitu. Ya untuk tambahan sedikit keamanan lah gitu. Terus penulis sudah, berikutnya tahun terbit ya. Tahun terbit ini karena dia adalah number, langsung aja pos tahun terbit. Kemudian stok ya. Stok ini juga sama, langsung saja. Terus ID buku. Sorry. ID buku ini kalau pada saat edit ya. Pos ini juga ID buku. Oke. Nah, sekarang ini kita buat bagian untuk menghandle upload cover. Nah, sampul sama dengan pos sampul lama ya. Pos sampul lama. Nah, jika if gitu ya, pakai variabel gini ya, files gini, sampul, kemudian di sini name. Nah, itu ada isinya, artinya tidak kosong gitu ya. Pakai ini tidak sama dengan kosong. Nah, maka di sini prosesnya kita buat variabel nama file. Nama file kita pakai generate time ya. Time, kemudian titik, kita pakai underscore saja untuk menghubungkan intinya, terus titik lagi. Nah, baru kita isi dengan files sampul di sini name. Oke. Jadi ini untuk menambahkan time ini supaya nanti sampulnya itu jadi unik gitu ya. Nanti ada tambahan untuk waktu di depannya sebelum nama sampulnya. Terus temporary file. Ini kita kopikan ini saja. Kita ganti name-nya ini menjadi temp name. Oke. Berikutnya patch-nya. Patch-nya adalah kita kirimkan ke upload, kemudian sampul, miring, kemudian nah baru di sini nanti titik pakai yang nama file. Nah, gini. Titik koma. Kemudian kita tambahkan jika move. Jadi fungsi untuk menguploadnya itu gini, move uploaded underscore file itu buka kurung. Di sini adalah temporary file, kemudian patch. Nah, gini. Jika filenya terupload gitu ya. Jika filenya terupload, nah kita buka sini sampul sama dengan nama file. Oke, kemudian sampul lamanya kita hapus. Nah, pakai if buka kurung pos sampul lama, jika ada kiriman sampul lama gitu ya, tidak sama dengan, jadi jika kiriman sampul lamanya itu tidak sama dengan default.jpg, karena ini default jangan sampai dihapus gitu.
eh kita pakai kutip petik 2 ya teman-teman ya, biar ini. Sebenarnya bisa aja kutip 1 juga nggak masalah sih. Mana itu? Oh, kok hilang? Tadi ada penutupnya gini ya teman-teman ya. Kan ini buka tutupnya di sini, ini buka tutupnya di sini. Default titik JPG. Dan juga uh, filenya ada gitu. Dan file exist di upload sampul garis miring titik ya pos sampul lama. Ini tutup kurung. Sebentar. Oh, tutup kurungnya. Oh, ini jangan tutup kurung di sini. Ini dihapus dulu. Nah, gini teman-teman. Oke, nah ini kita hapus ya. Unlink. Ya. File name-nya adalah kita pastikan ininya ya. URL-nya ini ya, bener ya. Unlink. Nah, ini URL-nya. Kemudian titik di sini sampul lama. Pos sampul lama. Nah, itu untuk menghapus sampul lamanya. Jadi kalau misalkan kita edit terus kita ganti sampulnya, sampul lamanya biar nggak tersimpan terus di dalam folder upload harus dihapus gitu ya. Oke, ini untuk menangani upload cover. Berikutnya di bawahnya kita buat untuk logika begini ya. Jika ID bukunya ini kosong, maka dia adalah insert gitu. Tapi kalau ini else, maka dia update gitu ya. Jadi di sini query-nya untuk query insert, kita buat query. Nah, query-nya adalah insert into buku ya. Kurung apa yang mau kita isi, judul, kemudian ID kategori, kemudian ID penerbit, kemudian penulis, kemudian tahun terbit, kemudian stok ya, kemudian stok. Terus sampul. Oke, terkurung values. Nah, values buka kurung. Nah, ini kita mulai dengan masukkan judul ini ya. Nah, ini kita pakai tutup kurung sini terus titik koma tutup dulu ya. Nah, ini tinggal kita buat yang lain teman-teman ya. Judul terus apa nih? ID kategori. Jangan lupa petiknya. Terus ID penerbit tanda petik. Tanda petik terus setelah ID penerbit adalah penulis. Terus setelah penulis tahun terbit. Terus stok. Terus yang terakhir adalah sampul. Oke. Seperti itu untuk yang insert. Nah, sekarang yang query untuk update. Berarti kalau update kita pakainya update. Ya, oh sorry, tanda petik. Update spasi buku set. Nah, gini. Kita mulai dari judul. Oh, atau gini aja teman-teman. Ini kita kopikan saja sampai ke sampul. Nah,
Di sini, aduh, kita pastekan di sini. Nah, coba di sini harus ditambahin dengan nama kolomnya, judul sama dengan. Nah, di sini ID kategori sama dengan gitu ya. ID kategori sama dengan. Di sini ID penerbit sama dengan. Terus di sini penulis sama dengan. Di sini tahun terbit sama dengan. Di sini stok sama dengan. Terus di sini sampul sama dengan. Nah, kemudian ditambahkan di sini sebelum kita tutup petik duanya pakai where. Nah, where ID buku sama dengan ID buku. Oke, seperti itu teman-teman untuk yang query update. Nah, baru di bawahnya kita buat if di sini MySQL query buka kurung koneksi koma query. Nah, begini. Nah, di sini kita tampilkan pesan ya, echo script. Oh, sorry. Script ini ya. Alert buka kurung data buku berhasil disimpan. Oke. Kemudian tutup kurung, tanda petik dulu ya. Petik tutup kurung, aduh. Tutup kurung, terus kita arahin window titik location. Nah, ini kita arahkan ke buku ya. .php. Oke, terus kita tutup scriptnya. Oke, seperti itu, titik komanya jangan lupa. Ya. Sekarang kita coba teman-teman ya. Kita reload. Kita tambahkan buku. Misalkan bukunya di sini ya, ilmu hijau. Penulisnya adalah Alexander Paijo. Kategori ekonomi, penerbit Pertelon 2026, stoknya 2 misalkan ya. Kemudian sampulnya kita pilih yang ilmu hijau ini, open. Dan kita simpan buku. Data buku berhasil disimpan, oke. Nah, seperti ini teman-teman, otomatis tersimpan. Kalau kita edit misalkan, kita mau ganti ini, default ini ilmu merah, penulisnya juga mau kita ganti. Ini ya. Ilmu merah, ini penulisnya misalkan kita ganti Alexander. Alexander lagi ya. Apa nih ya? Pengarang merah namanya misalkan gitu. Terus sampulnya kita ganti yang ilmu merah. Ini. Open. Simpan. Berhasil disimpan. Nah, seperti ini teman-teman. Berubah ya. Jadi tambahnya berhasil, editnya berhasil, hapusnya yang belum berfungsi. Nah, untuk membuat tombol hapusnya berfungsi, ini biar cepat kita kopikan saja dari yang kategori kemarin di sini. Tapi nanti ada penyesuaian ya. Ditambahkan di sini berarti. Di sini ya teman-teman ya. Hapus. Nah, set hapus, delete from buku, where ID buku. Nah, ini ID bukunya, ID, oke. Hapus benar. Nah, cuman di sini ada ini teman-teman. Sebelum kita memastikan untuk menghapus, bentar. Di sini tuh kita harus mencari dulu apa namanya. Kita pastikan dulu nanti kita bisa menghapus sampulnya gitu.
Karena kalau cuma datanya dihapus, sampulnya tetap tersimpan, nanti malah penuh ya servernya ya. Kita buat saja seperti ini, data sama dengan MySQLi fetch asok seperti ini, koneksi. Kemudian kita buat query-nya adalah select sampul from buku, where ID buku sama dengan ID, where ID buku sama dengan ID. Oke. Titik kurung asok. Oh, ini kurang teman-teman. Di sini harusnya ada MySQLi query kurung. Nah, gitu. Jadi tutup kurungnya di sini 2 kali ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita pakai if ya. Jika apabila kan itu data ya. Data di sini sampul. Data sampul itu tidak kosong dan file exist-nya itu ini pakai ini dulu ya. Jadi ke folder upload, terus sampul. Nah, di sini titik data sampul. Titik data sampulnya ini bukan file exist. Bentar ya. Oh, ini berarti bukan kosong ya, maksudnya bukan default. Titik JPG gitu. Ini dannya 2 kali. Aduh. Dan file exist-nya data sampul. Oke, dan filenya ada gitu ya. Nah, ini kita lakukan penghapusan ya, unlink. Kita bisa copy dari sini tadi sama ini. Cuma nanti bukan sampul lama ya, tapi sampul. Nah, di sini. Nah, gitu teman-teman. Upload sampul. Unlink, upload sampul. Post. Oh, ini bukan post data. Oke ya. Jadi kalau kita copy paste kadang-kadang seperti itu ya. Kita coba hapus manual dulu, dan kita tambahkan lagi ilmu merah, Budi, ini 3, kita upload. Oke, kita cek, pastikan ada sampul ilmu merah ada, dan sekarang kita hapus. Nah, harusnya sudah terhapus lah kalau ini. Nah, nggak ada ya teman-teman ya. Oke, berarti hapus sudah berfungsi dengan baik. Nah, sekarang tinggal kita coba tambahkan kategori, itu ekonomi, coba ganti pendidikan, misalkan ya, atau diganti dengan ilmu gaib. Ilmu gaib. Kategorinya ilmu gaib. Oke, ada 2 kategori, penerbitnya juga nih, penerbitnya misalkan di sini ganti bintang gelap gitu. Penerbitnya ini Jalan Merdeka, ini nomornya kita tulis seperti ini saja, simpan. Oke, sekarang kita sudah punya 2 kategori, 2 penerbit, dan di buku kita coba tambahkan di sini sekarang ilmu ungu misalkan. Ilmu ungu, penulisnya adalah Master Ungu. Dan di sini ilmu gaib, di sini bintang gelap, di sini stoknya 5, terbitnya di 2024 misalkan. Covernya kita pilih cover yang ungu, open, kemudian kita simpan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau kita edit, nah seperti ini. Coba kita master ungu 2, simpan. Oke, sudah tersimpan. Nah, seperti itu. Untuk data buku ya, kita sudah coba semua, tambah data berhasil, editnya berhasil, hapusnya pun juga sudah berhasil, termasuk juga upload sampulnya juga berhasil.
Demikian teman-teman untuk video kali ini bagaimana kita membuat untuk manajemen data buku di mini perpus atau project mini perpus kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan silahkan di-subscribe untuk mendapatkan update video baru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.